Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke video tutorial Odoo 18 di modul sales ya, Community Edition. Kalau di video sebelumnya kita membahas pembayaran dengan payment gateway ya, dengan Sendit. Dan saya cukupkan sampai di sana dan saya akan membahas pembayaran secara manual ya, dengan kita mengirimkan invoice ke customer ya. Oke. Kalau teman-teman lihat di quotation kita ke Pak Sutoyo ya, terakhir tuh di SO 0030 ya. Dan ini dari statusnya ini quotationnya send. Kalau kita klik di sini statusnya send dan Pak Sutoyo juga sudah melakukan tanda tangan ya. Artinya di sini adalah Pak Sutoyo setuju dengan eh, order atau sales ini ya. Di halaman Pak Sutoyo itu teman-teman bisa lihat di sini statusnya masih perlu dibayar ya. Nah, ketika nanti ada proses misalnya Pak Sutoyo agak kesulitan membayar dengan payment gateway, nah teman-teman bisa arahkan Pak Sutoyo untuk pembayaran manual. Nah, proses pembayaran manual tentunya nggak dihandle sama Sendit ya. Jadi informasinya manual ya, seperti itu. Jadi kita set si sales order yang ini itu confirm, artinya Pak Sutoyo setuju ya. Kita confirm saja. Ketika confirm di sini nanti status dari quotation-nya atau status dari salesnya itu berubah menjadi sales order. Ya. Dan kita lihat di halaman Pak Sutoyo di halaman webnya. Kita lihat, kita refresh saja, nanti statusnya berubah menjadi sales order di sini ya. Seperti itu. Oke, lalu di halaman depan juga quotation-nya menjadi 0 ya, sebelumnya 2 di sini. Dan Pak Sutoyo bisa melihat your order di sini dan SO0030 itu ada di sales order. Oke, ada informasi yang penting buat teman-teman tahu, di sini ada payment terms adalah 30 hari ya di sini ya. Dan di halaman admin ini juga dituliskan 30 hari. Oke. Ini penting karena nanti kita akan menagihnya ke Pak Sutoyo ya. Sampai di sini anggap saja sudah hampir 30 hari dan kita harus membuat invoice ke Pak Sutoyo. Nah, caranya adalah teman-teman bisa ke halaman quotation lagi misalnya atau ke halaman sales order ya, karena emang salesnya itu sudah quotationnya sudah menjadi sales order ya. Dan teman-teman bisa lihat S0030 ini statusnya adalah invoice statusnya adalah to invoice ya. Dan kalau teman-teman lihat di quotation S0030 itu statusnya adalah sales order ya. Jadi beda antara status yang di quotation dan status di orders. Oke. Tapi dokumennya sama kok, nggak jauh beda. Oke. Sampai di sini mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti ya proses status di quotation dan status di sales order. Oke, kita anggap kita akan membuat invoice ya, karena mau 30 hari selesai nih. Jadi admin kita atau user dari Odoo itu membuat invoice di sini. Nanti akan keluar modal atau pop-up pemberitahuan ke user, ini mau membuat invoice, tapi mau yang seperti apa nih invoice-nya? Ada pilihan. Yang pertama, invoice-nya regular ya. Regular invoice itu maksudnya invoice yang seperti biasa, artinya tidak ada down payment, pembayaran langsung dibayar gitu. Mungkin ada beberapa customer yang melakukan DP dulu, down payment ya. Down paymentnya secara persen juga bisa mungkin. Ada beberapa customer yang melakukan down payment berdasarkan percentage dari total invoice-nya. Ada juga yang melakukan down payment fixed amount ya, terhadap total amount-nya ya. Untuk saat ini saya akan membuat regular invoice dulu ya.
Mungkin video berikutnya saya akan coba menjelaskan down payment yang tipe percentage dan fixed amount. Saya create invoice dengan status draft di sini. Prosesnya agak lama karena mengirim email ke beberapa user ya. Kalau saya ke Mailtrap di sini nanti ada email ke Hasna ya, karena Hasna ini adalah pemilik atau owner dari perusahaan Pak Sutoyo ya. Dia memberitahu ke Hasna kalau misalnya si dokumen S003 ini sudah menjadi invoice ya. Tipenya adalah draft di sini. Dan usernya bisa juga melihat di sini ya. Diklik saja nanti otomatis biasanya langsung ke halaman eh, si salesnya nih. Karena saya loginnya sebagai Pak admin, jadi mungkin nggak bisa dilihat di sini ya. Oke, di status draft ini teman-teman bisa lihat di paling atas ada semacam button ya atau tombol di sini. Di sini teman-teman pastikan dulu di sini adalah dokumen dari invoice ya, karena URL-nya itu invoicing nih, ya. Oke, ini adalah invoice, customer invoice dengan status draft ke customer ini ya. Oke, invoice date-nya default-nya today nanti nih kalau kita confirm. Oke, payment terms-nya nanti kita bisa pilih-pilih lagi di sini. Oke. Lalu di sini teman-teman lihat ada tombol, teman-teman bisa lihat nih, klik aja nanti dia otomatis ke arah ke sales order ya di sini. Dan sebaliknya di sales order juga ada tombol yang menandakan bahwa ini ada satu invoice seperti itu. Jadi di Odoo udah menyediakan fitur untuk lookup ya, melihat beberapa dokumen di satu dokumen itu ya. Dan teman-teman bisa lihat di sini ada invoice line-nya, ini adalah seperti ini, sesuai dengan quotation atau sales ordernya. Lalu di sini ada order information, di sini teman-teman bisa mengisi data invoice ya, mungkin invoice-nya ini customer reference, ini misalnya mau ditambahkan informasi dari invoice untuk customer. Lalu beberapa konfigurasi yang lain ya. Nah, mungkin di sini ada juga pemberitahuan kalau customer ini tolong dikirimkan barangnya di tanggal 5 misalnya, Desember. Oke. Beberapa data-data lainnya teman-teman bisa isi sesuai dengan kebutuhan. Ketika invoice ini sudah dianggap sesuai, teman-teman bisa lakukan confirm di sini. Nah, ketika confirm di sini, teman-teman bisa lihat ada perubahan ya di sini. Ketika pembuatan invoice atau ini ada journal entry yang terbuat ya dari SO0030. Lalu ketika confirm itu akan diubah statusnya dari draft menjadi posted di sini. Ya, kelihatan ya semua di sini. Teman-teman juga bisa melakukan kembali lagi setting invoice-nya ke draft ya dengan reset to draft. Lalu teman-teman bisa ngeprint di sini. Ya, ngeprint itu kayak membuat dokumen PDF ya di sini. Kita lihat aja. Seperti ini nanti pembuatan dokumen PDF-nya di print atau ini dikirim ke email ya. Nah, ini pengiriman email ke PT Pertama Surya Indah ya. Jadi proses pengiriman email dokumen invoice ini juga on the spot ya, maksudnya di dalam Odoo-nya juga ya. Jadi kita nggak perlu buka-buka Gmail atau email aplikasi email ya untuk mengirimkan email ya, seperti itu. Dan ini bisa kita ganti ya, sesuai dengan kebutuhan. Kalau teman-teman lihat di sini ada invoice number-nya juga otomatis terbuat ya di sini ya, invoice 2025 000002 ya. Dan ada dokumen PDF-nya juga ter-attach seperti itu. Ini saya kirim aja karena kita udah menyediakan email ya di Odoo, jadi saya berharap ini proses pengiriman email juga nyampe di Mailtrap ini. Kita tunggu saja prosesnya apakah berhasil atau enggak ya. Oke, ini berhasil nih. Ini ke PT sorry, dari Hasna
dari si owner si pemegang Pak Sutoyo ke Pak Sutoyo ya. Oke, di sini. Dia memberitahu kalau misalnya ini harus dibayarkan ya. Oke, karena ini pembayarannya langsung ya, cash ya. Ibaratnya nggak ada terms atau nggak ada DP. Dan teman-teman bisa lihat di sini ada proses pengiriman email di sini ya. Oke, dan statusnya ada is move to send ya. Jadi kita telah mengirimkan email ke customer. Oke, sampai di sini mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti. Saya akan lanjutkan di video selanjutnya untuk proses pembayaran ya. Jadi saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.